Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ziha Nursifa Septiani dengan NIM 211354031 dari D4 Teknik Elektronika. Kali ini saya berkesempatan untuk mendemonstrasikan proyek sekuensial dari mata kuliah SCADA atau Sistem Kendali Terdistribusi. Kalau begitu simak ya videonya. Bye-bye. Pertama ada block flow diagram. Di sini itu ketika reservoir maka dia akan ke refill pump, lalu setelah itu nanti dia akan ke plan-nya dimana ini adalah water pompa water level. Air akan naik turun di sini, setelah itu dikembalikan ke drain pump dan kembali lagi ke reservoir. Lalu setelah itu terdapat tombol PFD. Sini akan munculkan halaman HMI proses flow diagram. M1 di sini diberitahukan bahwa ini adalah pump flow in. Setelah itu T1 di sini diberitahukan bahwa dia adalah reservoir. Setelah itu di M2 diberitahukan bahwa dia adalah pump flow out, dan di T2 ini diberitahukan bahwa dia adalah tangki. Jadi dari reservoir sendiri itu nantinya dia diberikan kondisi ketika reservoir dalam keadaan flow in menyala, maka nanti pump flow in akan menyala dan akan menambah isi tangki. Setelah sudah sampai di batas terakhirnya, yaitu level lebih dari 9,7 atau 8 bar, maka nanti akan mati secara otomatis, dan kemudian ketika pump flow out akan menyala, maka nantinya tombol pump flow out harus dinyalakan sehingga M2 di sini akan menyala, dan air dari air dari tangki maka akan ke pump flow out dan kembali ke reservoir. Selanjutnya ke PNID, klik tombol PNID. Di sini akan muncul halaman dari HMI PNID atau PPN Instrument Station Diagram. Di sini terdapat ADAM 6050 dan juga ADAM 6017. Di sini akan diukur set value-nya ya. Kemudian nanti ini menggunakan kabel LAN gitu dengan switch-nya, dan setelah itu terhubung ke ADAM 6017 dan 6050. Setelah itu diukur tegangannya untuk dapat menyalakan pompa flow out tadi. Dan juga dari 6017 ini dapat kembali ke reservoir, dan nantinya ketika diukur tegangannya berapa, maka pump dari flow in ini akan menyala. Tuh, kemudian nanti dia akan terukur berapa tegangan dan flow-nya untuk menuju sampai tangki. Dalam tangki di sini nantinya terdapat sensor ketinggian level air, maka dia nanti akan diukur berapa tegangan dan levelnya supaya dapat dikirim kembali ke ADAM 6017 dan juga ADAM 6050 untuk menyalakan pumpnya. Seperti itu. Setelah itu lanjut ke loop diagram. Di sini ada 4 jenis pilihan loop diagram. Yang pertama di loop diagram pertama, ini itu loop diagram flow in. Jadi ketika flow in di sini itu terhubung ke ADAM 6017. Setelah itu nantinya dia dapat jadi di sini ada loop diagram flow in. Jadi di sini itu
dapat dioperasikan melalui HMI secara jarak jauh dengan 3 not yang berbeda. Di sini ada not 2.1 dan not 2.2 yang lokasinya itu berada pada ruangan Yokogawa, dan yang not 1.8 itu di sini berada pada ruangan SCADA. Not 1.8 ini nantinya terhubung ke Adam 6017 pada plan, yang nantinya dia akan menyalakan pompa dari flow in sendiri dengan menggunakan power supply. Setelah itu next ke loop diagram flow out. Ini sama seperti yang flow in tadi, jadi kita dapat mengoperasikan melalui komputer atau HMI di ruangan Yokogawa dengan not 2.1 dan not 2.2. Kemudian nantinya terhubung ke not 1.8 yang berada di lab SCADA, dan setelah itu not 1.8 ini terhubung ke Adam 6017 yang terhubung ke pompa flow out. Next, di sini ada loop diagram maintenance. Loop diagram maintenance sendiri ini sama seperti tadi. Setelah itu di not 1.8 yang terhubung ke plan ini ke Adam 6050. Di Adam 6050 ini mengatur relay dari saklar flow out dan juga saklar flow in. Jadi ketika ingin dirusak, maka saklar flow out yang di sini bisa dioperasikan gitu ya. Kemudian ketika ingin saklar flow in, maka relay di sini yang dapat nanti dioperasikan. Nah, untuk melakukan maintenance sendiri di sini terhubung ke pin digital 6 ya, digital 6 terhubung ke saklar maintenance. Oke, next selanjutnya di sini ada loop diagram sensor level. Loop diagram sensor level di sini ini sama seperti tadi. Kemudian dari not 1.8 di sini terhubungnya ke Adam 6017 dan dia terhubung ke sensor levelnya yang nanti akan menghitung berapa tegangan atau flow yang terukur, sehingga dapat memberikan kondisi bahwa pompa flow in dapat mati atau menyala, atau sebaliknya pompa flow out dapat mati atau menyala. Ini itu terkalibrasi ya dengan flow dan juga tegangan dapat diukur pada Adam 6017. Baik, yang pertama itu ada state flow diagram operasional. Jadi dalam state flow diagram operasional sendiri di sini adalah standby login. Ketika standby login, yang pastinya administrator terlebih dahulu yang harus login. Kemudian ketika administrator sama dengan 1, maka muncul ke HMI administrator, dan ketika muncul ke halaman HMI administrator dapat meng-shutdown kembali, atau bisa juga configure user dengan configure user sama dengan 1, lalu dapat juga change password. Nah, setelah itu ketika standby login, maka kita bisa login sebagai operator. Operator sendiri ketika operatornya sama dengan 1, maka akan muncul ke halaman operator. Dalam halaman operator sendiri ini dapat mengakses database. Ketika connect sama dengan 1, maka muncul database, dan ketika di disconnect, maka dia akan mematikan databasenya. Kemudian operator sendiri dapat melakukan maintenance, control pump, dan juga dapat melakukan alarm. Ketika terjadi maintenance, maka nantinya
lampu maintenance ini akan menyala blink gitu. Lalu operator akan meng-ACK supaya maintenance ini berhenti, dan kemudian operator sendiri ini dapat mengaktifkan control pump dan juga confirmation page ketika 0. Nah, untuk melakukan operator itu sendiri ya, untuk control pump diharuskan terlebih dahulu untuk login ke supervisor, lalu setelah supervisor ke manager, setelah itu baru bisa operator untuk menyalakan control pump. Lalu setelah control pump dapat dinyalakan dan telah dikonfirmasi mandatorinya oleh supervisor dan manager, maka ketika terjadi maintenance bisa kembali ke standby login untuk masuk ke HMI Engineer. Dengan memasukkan Engineer sama dengan 1, maka tampilan HMI Engineer akan menyala. Lalu setelah itu Engineer meng-ACK Engineer dan ACK SK untuk dapat mengoperasikan halaman HMI maintenance. Selanjutnya setelah itu ke start flow diagram layar administrator. Dalam start flow diagram layar administrator di sini terdapat beberapa HMI yang dapat diakses oleh administrator, seperti PFD. Jadi ketika PFD sama dengan 1, maka halaman PFD akan muncul. Setelah itu dapat mengakses pen ID dan juga dapat mengakses BFD. Nah, setelah itu kita juga dapat mengakses loop diagram. Loop diagramnya itu loop diagram 1, kemudian dari loop diagram 1 bisa ke loop diagram 2, dan ketika ke loop diagram 2 bisa ke loop diagram 3, dan juga ketika dari loop diagram 3 bisa ke loop diagram 4. Dan ini bisa dipilih oleh administrator akan menuju ke loop diagram yang mana. Seperti itu. Setelah itu selanjutnya start flow diagram layar operator. Dalam start flow diagram operator di sini sama seperti di administrator, operator sendiri dapat mengakses loop diagram, PNID, BFD, dan PFD. Ketika ingin memilih PFD, PFD tombol sama dengan 1. Kemudian jika ingin memilih BFD, maka tombol BFD sama dengan 1, dan ketika akan memilih PNID, maka tombol PNID sama dengan 1. Begitupun sebaliknya, ini dapat di reverse kembali. Ketika ingin ke BFD, diklik tombol BFD. Kemudian ketika ingin ke PFD, ini dapat di reverse kembali ke PFD. Dan ini sama loop diagram. Untuk loop diagram sendiri dapat diakses loop diagram 1, loop diagram 2, loop diagram 3, loop diagram 4. Seperti itu. Kemudian selanjutnya supervisor sendiri. Kemudian selanjutnya supervisor sendiri. Ini loop diagramnya terdapat seperti administrator dan operator. Jadi ketika dia mau ke PFD, maka tombol PFD harus sama dengan 1, dan ketika mau ke BFD, maka tombol BFD harus sama dengan 1, dan PNID, maka tombol PNID harus sama dengan 1. Begitu bersama dengan loop diagram dapat dipilih loop diagram 1 menuju ke loop diagram 2, menuju ke loop diagram 3, dan menuju ke loop diagram 4. Dan ini bisa di reverse kembali dari loop diagram 2 akan ke loop diagram 1 misalkan. Seperti itu.
Lalu untuk manager sendiri ini state flow diagram layer manager sama seperti administrator, operator, dan supervisor. Jadi untuk loop diagram pada manager ini dapat mengakses PNID, BFD, PFD, loop diagram 1, loop diagram 2, loop diagram 3, dan loop diagram 4. Selanjutnya sama untuk engineer sendiri juga sama seperti yang sebelumnya sudah disebutkan, bahwa dia dapat mengakses PFD, BFD, PNID, kemudian ada loop diagram 1, loop diagram 2, loop diagram 3, dan loop diagram 4. Seperti itu. Selanjutnya ada state flow diagram control pump. Jadi di sini itu ketika mandatory MGT sama dengan 1 dan mandatory SPV manager dan supervisor itu sama dengan 1 dan maintenance-nya 0, kemudian confirmation page-nya yes, maka FI di sini akan sama dengan on. Kemudian FI di sini itu adalah saklar flow in on, maka dia akan diberikan input flow in sama dengan 1. Kemudian jika mau di off kan, maka diklik tombol flow in sama dengan 0, maka saklar flow in akan sama dengan off gitu. Nah, ini dapat diatur kembali jika ingin kembali ke flow in on, maka tombol flow in harus sama dengan 1. Begitupun sama ketika flow in-nya ingin pindah menjadi ke flow out. Nah, flow out sendiri di situ bisa ketika flow out sama dengan 1, maka flow out-nya akan on, dan ketika flow out-nya sama dengan 0, maka dia flow out-nya akan sama dengan off. Oke. Lalu selanjutnya ada state flow diagram alarm. Di sini state flow diagram alarmnya itu dapat dilihat bahwa ketika dia danger merah itu, maka levelnya itu kurang dari sama dengan 1 bar, dan levelnya itu bisa jadi lebih dari 7 bar. Dan ketika kita menaikkan ke levelnya lebih dari 1 bar dan kurang dari 7 bar, seperti level kurang dari 2 bar ini, maka dia akan warning atau blink warna kuning. Selanjutnya ketika dia sudah di level 2 bar, ya, lebih dari 2 bar dan kurang dari 6 bar, itu ada dalam kondisi keadaan normal hijau. Seperti itu. Dan ketika levelnya itu kembali menjadi kurang dari 3 bar atau lebih dari 6 bar, maka akan kembali lagi ke warna kuning atau blink. Seperti itu. Selanjutnya terdapat state flow diagram maintenance. State flow diagram maintenance sendiri di sini yang pertama itu engineer, kemudian nanti dia akan meminta izin kepada supervisor dan juga manager untuk meng-ACK saklar maintenance supaya dapat dikondisikan. Nah, untuk yang pertama itu ketika status plan-nya dalam keadaan normal, ini tuh tidak ada kerusakan dalam saklar flow in dan juga saklar flow out. Namun ketika dalam keadaan input saklar kerusakan sama dengan 1 atau output saklar kerusakannya itu sama dengan 1, maka
harus ada yang di UNACK, baik input ataupun outputnya. Kemudian jika saklar kerusakan itu sudah di ACK, maka nanti engineer sendiri ini akan meng-ACK dan setelah itu meminta maintenance ke supervisor. Ketika maintenance engineer ke supervisor sudah sama dengan 1, maka selanjutnya supervisor dapat meng-ACK sama dengan 0. Setelah itu, setelah mendapatkan maintenance supervisor ke manager sama dengan 1, maka manager selanjutnya akan meng-ACK maintenance sama dengan 0. Setelah itu nanti mandatory dari maintenance akan sama dengan 1 atau langsung saja di ACK maintenance-nya. Nah, ketika mandatorinya sudah sama dengan 1, saklar kerusakan maintenance ini dapat dinyalakan sama dengan 1, kemudian di ACK maintenance sama dengan 1, dan akhirnya saklar flow in akan mati dan juga saklar flow out akan sama dengan mati atau 0, dan saklar kerusakan maintenance akan sama dengan 0 dan kembali ke status plan normal. Lanjut ke state flow diagram shutdown. Jadi di sini itu nantinya akan login sebagai administrator. Kemudian dari administrator ini akan meminta request dan log off admin, dan juga akan login ke SPV. Jadi setelah request harus di log off ke admin dan kemudian login kembali ke supervisor. Setelah login sebagai supervisor, maka nanti supervisor harus meng-ACK dan ACC yes bahwa kesepakatan supervisor tombol shutdown dapat dinyalakan, dan juga push button mandatory itu harus di stop, dan nanti akan meminta request dan akan kembali log off ke supervisor dan harus login sebagai manager. Setelah itu login sebagai manager yang nantinya sama seperti supervisor sebelumnya, harus meng-ACK dan kemudian meng-ACC yes bahwa shutdown dapat diterima. Setelah itu push button mandatory stop harus dinyalakan dan nantinya harus log off sebagai manager dan login kembali sebagai admin. Setelah itu login kembali sebagai admin, lalu dapat mengklik tombol shutdown sama dengan 1 dan juga push button mandatory stop manager sama dengan 1, maka HMI dapat ditutup atau HMI close. Selamat pagi kepada Engineer Putri. Di sini saya Jihan sebagai operator akan menjalankan plan water level flow. Selamat pagi juga kepada operator Jihan. Saya Putri Nurayani sebagai engineer. Sekarang saya akan login sebagai admin untuk membuka InTouch HMI. Kemudian sekarang saya akan login sebagai operator untuk meminta izin mandatory kepada supervisor dan manajer. Kemudian saya sekarang akan login sebagai supervisor untuk meminta izin kepada manajer.
Mandatory supervisor dinyalakan. Kemudian sekarang saya akan login sebagai manajer untuk menyalakan mandatory. Mandatory operasional telah dinyalakan. Selanjutnya saya akan login kembali sebagai operator untuk menyalakan pompa flow in dan flow out. Kepada engineer Putri, apakah ketinggian level air pada tangki sebesar 8 bar? Ganti. Ya, pada tangki air terisi 8 bar. Ganti. Baik, kepada operator Putri, saya akan menyalakan saklar flow. Di sini pompa flow on menyala. Kepada engineer Putri, saklar flow out akan dimatikan. Pompa flow on mati. Kepada engineer Putri, berapa level bar yang terukur pada tangki? Level bar yang terukur pada tangki 4 bar. Selanjutnya, saya akan menyalakan kembali saklar flow in pada tangki. Saklar flow in menyala. Ganti. Selanjutnya kepada engineer Putri dipersilakan untuk menyalakan saklar kerusakan. Baik, saklar kerusakan flow in akan dinyalakan pada hitungan 3, 2, 1. Baik, saklar kerusakan flow in telah dinyalakan, kemudian muncul mandatory saklar flow in, kemudian ACK. Lalu login sebagai engineer. Kemudian request kepada supervisor, lalu login kembali sebagai kemudian ACK, kemudian request kepada manajer, selanjutnya sebagai manajer. Baik, sekarang mandatory maintenance sudah dinyalakan. Selanjutnya silakan engineer untuk melakukan maintenance. Saklar maintenance akan dinyalakan pada hitungan 3, 2, 1.
Hitungan 3, 2, 1. Kepada operator jihad, meminta status maintenance ganti. Baik, selanjutnya masuk sebagai operator, kemudian nyalakan database. Setelah itu kepada operator putri, saklar login akan segera dinyalakan. Login menyala. Pada putri saklar login telah dimatikan. Kemudian disconnect database, lalu selanjutnya membuka database pada akses. Lalu buka file akses SP2. Kemudian terlihat bahwa operator sudah login dan masuk ke database dalam waktu jam 12 jam 12 menit keempat dan 24 detik, dan berakhir di jam 12 pukul 05 di 23 detik dengan level air yang terukur itu di 6 bar sampai dengan 7 bar. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan membuka file InTouch untuk shutdown dengan diawali harus login sebagai admin. Lalu masuk login sebagai admin, kemudian meminta request kepada supervisor, lalu log out dan login kembali sebagai supervisor. Yes, kemudian stop mandatory, yes. Lalu selanjutnya minta request kepada manajer dan login sebagai manajer. Lalu ACK, kemudian stop, dan selanjutnya log off dan masuk kembali sebagai admin. Lalu shutdown dan yes.